Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Kalsel TV. Informasi dan publikasi akan kami sampaikan terkait dengan program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Selengkapnya untuk Anda. Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pembukaan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pembukaan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Pembukaan Jambore Kader Posyandu dilaksanakan di Kirampak, Kabupaten Banjar pada Kamis 2 November dan dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor. Dalam sambutannya, Sabirinor menyampaikan Jambore Kader Posyandu yang dilaksanakan ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa kader Posyandu memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Sangat penting sekali, terutama tentang persoalan kesehatan ini. Kesehatan ini semua orang gitu, mulai dari bayi, balita sampai orang dewasa ini butuh yang namanya kesehatan. Oleh karena itu kepada seluruh kader Posyandu kita juga berterima kasih atas pengorbanannya di dalam memberikan pelayanan sebagai tenaga yang boleh dikatakan relawan, sebagai tenaga boleh dikatakan pejuang dari ke depan bisa di bidang kesehatan, bisa pelayanan masyarakat tentang Posyandu dengan 5 meja kalau tidak salah ya. Oke, makasih Pak Mat. Sabirinor menambahkan dirinya mengharapkan kader-kader Posyandu mampu melakukan langkah-langkah edukatif untuk mendampingi masyarakat dalam menjalani proses pemecahan masalah kesehatan. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemirsa Kalsel TV, kader Posyandu diharapkan dapat bersinergi dan bergotong royong dalam mengatasi permasalahan angka kematian bayi serta gizi buruk. Kader Posyandu diharapkan dapat bersinergi dan bergotong royong dalam mengatasi permasalahan angka kematian ibu, bayi serta gizi buruk. Harapan ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor saat membuka Jambore Kader Posyandu di Kirampak, Kabupaten Banjar pada Kamis 2 November. Sabirinor menyampaikan masalah mendasar kesehatan yang masih dihadapi Provinsi Kalimantan Selatan, yakni tingginya angka kematian ibu atau AKI, angka kematian bayi atau AKB, serta masih ditemukannya prevalensi balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. Permasalahan tersebut memerlukan keterlibatan banyak pihak, salah satunya Dinas Kesehatan, para kader PKK, kader Posyandu, serta masyarakat. Sejak lama, tentu saja tidak boleh kita abaikan dan harus mendapat perhatian dari semua pihak, terutama dari kader-kader Posyandu itu sendiri. Kader-kader Posyandu kita harapkan mampu melakukan langkah-langkah edukatif untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan proses pemecahan masalah kesehatan. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangatlah besar, karena para kader tidak hanya sebagai pemberi informasi kesehatan, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Sabirinor menambahkan pihaknya mengharapkan kader-kader Posyandu mempunyai tekad yang kuat dan tidak pernah mundur untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat. Demikian tim pemberitaan Abdi Persada FM melaporkan. Pemirsa, di Kalsel TV edisi hari ini ada informasi sebanyak 3 berita dari Media Center. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, hari ini kami sampai di Desa Kuala Lupak, baru saja sampai di Kecamatan Kabupaten Tabunganen, dan ini adalah tindak lanjut hasil dari kegiatan Turdes Paman Birin kemarin, dan kami memfasilitasi bahwa di Desa Kuala Lupak ini fasilitas internetnya sangat lemah. Ya, jadi masyarakat di sana agak kesulitan dalam mengakses informasi, terutama di era digital ini. Dan kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
fasilitasi dengan fasilitas internet satelit agar warga di Desa Kuala Lupak ini bisa terakomodir untuk akses internetnya, terutama untuk membantu perkembangan desa, membantu turut juga mencerdaskan masyarakat di sana, dan agar desa ini juga semakin maju, semakin berkembang di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Masih tahapan survei, kami sudah mempersiapkan vendor dan mudah-mudahan insya Allah tidak ada halangan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan untuk teknis pemasangan. Sangat mengapresiasi karena beliau juga sangat berharap bahwa pemerintah langsung turun membantu memfasilitasi masyarakat, karena sekali lagi masyarakat juga sangat membutuhkan untuk adanya akses informasi yang lebih cepat, terutama internet, dan ini sangat disambut gembira oleh tidak hanya pembakar tapi juga perangkat desa dan masyarakat sekitar. Ya, memang sangat susah Pak, bukan susah lagi. Kadang lelet Pak jaringan. Alhamdulillah setelah Paman Perdes ke desa kami, alhamdulillah beberapa pihak terkait masalah Kominfo juga ada ikut andil dalam masalah ini, karena Paman sendiri kan merasakan setelah sementara ada di desa kami tidak bisa berkomunikasi. Jadi harapan kami ke depan agar masalah Kominfo ini bisa membuatkan Pak semacam BTS atau bentuk lainnya yang bisa membuat aset jaringan yang lebih bagus Pak. Objek wisata ini terdiri dari hutan mangrove Pak, yang mana hutan ini termasuk kawasan KEE, kawasan ekosistem esensial, yang luasnya sekitar 230 hektar. Si alam ada habitat yang ada di hutan ini Pak, ada bekantan seperti kera, lutung, dan burung elang. Dan di dalamnya Pak ada semacam kerang, yaitu yang disebut di sini kapah, yang untuk bisa sebagai siput Pak, seperti siput yang bisa dibuat makanan. Insya Allah Pak, kedepannya akan kami lanjutkan untuk sampai ke pesisir pantai, yang mana panjangnya kurang lebih 16 meter lagi sampai ke pesisir pantai. Jadi supaya kelihatan laut Pak, laut lepas. Untuk sementara ini jalan darat untuk roda 2 masih bisa Pak. Cuma untuk roda 4 ya belum bisa. Cuman roda 2 pun bisa, itu tergantung musim Pak. Kalau musim hujan mungkin ada kendala becek Pak. Makanya ini jalan sedang dalam perbaikan dari kami. Dan kalau lewat laut aksesnya bisa Pak. Cuman kadang-kadang kendalanya air surut, nggak bisa merapat ke pelabuhan. Harapan saya ke depannya semoga pemerintah Kabupaten Tola dan provinsi khususnya ada semacam kontribusi untuk wisata ini agar bisa mensupport kami untuk melanjutkan pembangunan. Budaya ini kita utamanya Pak untuk pemanfaatan dan penggunaan tentang cagar budaya yang ada di daerah khususnya Tanah Bumbu, yaitu Gua Liang Bangkai, yang karena sudah nasional dan itu perlu jadi perhatian bagi kita dan untuk perkenalan kepada para generasi muda. Pemirsa Kalsel TV, kader Posyandu diharapkan dapat bersinergi dan bergotong royong dalam mengatasi permasalahan angka kematian
bayi, serta gizi buruk. Rakernas Reform Agraria dan penghargaan legalisasi aset tanah transmigrasi terbaik tahun 2015 hingga 2023. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalimantan Selatan ini mempunyai perkebunan yang cukup tinggi dan ini salah satu pendorong utama ekonomi daerah. Namun pembukaan perkebunan, terutama yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, masih menyisakan tentunya beberapa persoalan. Hingga kini di daerah kami masih banyak usaha perkebunan yang masih belum memenuhi kewajiban aturan tersebut dikarenakan mekanisme pemenuhannya masih sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, di kesempatan yang berharga ini mohon arahan ataupun yang lain. Legalisasi aset tanah transmigrasi terbaik diberikan kepada Selamat Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami dalam program Kalsel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan karena Allah, wajib atas manusia menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan kepadanya. Rasulullah bersabda, haji mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Karena itu, orang yang menabung untuk ibadah haji berarti dia telah memantapkan dirinya berjalan menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nongkrong santai terus buru-buru mau bayar? Pakai Axel aja, cepet kan? Mau bayar uang kuliah yang gak ribet? Pakai fitur pendidikan Axel aja, mudah kan? Mau cari dana pinjaman tapi khawatir gak jelas?
Pakai fitur Readicast Axel aja. Aman kan? Perlu uang tunai tapi nggak bawa kartu ATM? Pakai fitur Cardless Axel aja. Nyaman kan? Transfer pakai BI Fast, bayar PBB, bayar PDAM, bayar pajak kendaraan, bayar listrik, top up pulsa, top up e-money. Tenang, semua ada di Axel. Mobile Banking Axel by Bank Kalsel. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Jangan pernah lelah mengejar mimpi. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan pernah ragu meraih masa depan. Saat kesempatan itu datang, ada Readicast yang paling memahami. Saat harapan itu tiba, ada Readicast yang paling memahami. Saat peluang itu hadir, ada Readicast yang paling memahami. Readicast paling memahami. Bank Kalsel, setia melayani, melaju bersama. Pemirsa, di Kalsel TV edisi hari ini 4 November 2023 kami akan menghadirkan untuk Anda Warta Wasaka Kalsel Sepekan episode 57 yang sekaligus mengakhiri jumpa kita di Kalsel TV edisi hari ini. Mewakili klub kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fatia, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warta Wasaka Sepekan episode kali ini yang akan menyajikan informasi seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dirangkum dalam Warta Wasaka Kalsel Sepekan. Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin dianugerahi penghargaan Festival Program Kampung Iklim 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas kerja keras pemerintah provinsi terhadap pembinaan proklim di daerah. Penyerahan penghargaan Proklim 2023 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, yang dirangkai dengan peresmian Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta. Penghargaan yang diterima Paman Birin ini merupakan apresiasi sebagai pembinaan Proklim tingkat provinsi tahun 2023. Sebagai gubernur, Paman Birin berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pembinaan kampung iklim atau proklim di daerah. Paman Birin menyampaikan terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengapresiasi kerja pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan.
Menjadi komitmen Paman Birin mendukung program ini dalam rangka upaya pengembangan potensi kewilayahan di desa untuk memperlancar proses pembangunan serta menjadi sarana produktivitas ekonomi masyarakat di wilayah desa dan kelurahan. Rani bersama tim yang bertugas melaporkan. Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin kembali melakukan panen padi bersama masyarakat dan petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka antisipasi dampak El Nino tahun ini. Paman Birin yang datang bersama putranya Sandi Fitrianur juga membawa oleh-oleh kue bingka untuk para petani dan warga yang hadir. Dalam panen padi bersama ini, Paman Birin mengingatkan Kalimantan Selatan dengan posisi sebagai daerah penyandang pangan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dituntut bisa melakukan penanaman dengan optimal sehingga bisa mencukupi kebutuhan di daerah sendiri dan juga daerah lain. Karena itu, Paman Birin memotivasi masyarakat petani setempat untuk terus melakukan penanaman padi di lahan mereka. Hari ini kita datang ke sini dengan rasa ikhlas, kita datang ke sini dengan rasa kegembira dan bisa menjadikan modal kita lagi untuk melakukan penanaman, terus melakukan penanaman supaya nanti kita juga akan bisa panen lagi, tanam lagi, panen lagi. Insya Allah siapa yang menanam pasti dia akan memetiknya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Syamsi Rahman melaporkan, panen kali ini mencapai luasan 300 hektar. Produktivitas padi rata-rata mencapai 6 ton per hektar, masih di atas rata-rata produksi padi yaitu 4 ton per hektar. Sedangkan jumlah produksi di Kalimantan Selatan sampai sekarang sudah mencapai 800.000 ton, hampir mendekati target 1 juta ton di tahun ini. Panen raya juga diisi dengan pasar murah dengan subsidi yang cukup besar oleh DPKP Kalsel. Pada kesempatan tersebut juga salah satu petani berkesempatan untuk menyampaikan aspirasi mereka, yaitu permintaan mesin traktor untuk mengolah lahan di daerah mereka. Revina bersama tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka. Kembali pada pekan lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin menyerahkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kepada warga penerima di Desa Tajaulandung, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Kehadiran Paman Birin beserta putra beliau, Sandi Fitrianur, disambut hangat warga dalam rangka penyerahan bantuan RSRTLH ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis dan pemotongan pita oleh Gubernur Paman Birin. Paman Birin juga menyempatkan untuk meninjau secara langsung rumah yang sudah direhab. Pada kesempatan tersebut, Paman Birin berkomitmen untuk terus hadir membantu rakyat agar bisa lebih sejahtera. Disampaikan Paman Birin, selain bantuan perbaikan rumah, beberapa bantuan langsung juga disalurkan kepada masyarakat, seperti bantuan sembako, bantuan modal usaha, bantuan bibit pupuk, dan bantuan-bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin atau kurang mampu. Pertanian jadi perhatian yang utama. Karena apa? Karena kita dengan negara agraris, maka tanaman padi menjadi hal yang utama. Nasi ini asalnya dari baras dari padi dari petani. Jadi biarkanlah padi menguning untuk kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, PLT Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Mahmadun, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi mengatakan, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat melalui perbaikan atau rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta yang lainnya.
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2023 telah melakukan rehab sebanyak 55 buah rumah tidak layak huni, dan untuk di Desa Tajaulandung berjumlah 4 buah rumah. Demikian Henny Radita melaporkan bersama tim yang bertugas untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Sebanyak 252 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilantik dan dikukuhkan oleh Gubernur Kalsel Paman Birin. Pelantikan ini dilaksanakan karena adanya perubahan nomenklatur dan juga mengisi beberapa posisi pejabat administrator yang pensiun sejak pelantikan terakhir di bulan Maret 2023 lalu. Bertempat di Gedung Idem Khalid Banjarbaru Perkantoran Gubernur Kalsel, pelantikan dan pengukuhan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan, mempercepat pencapaian target-target pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Paman Birin berpesan bahwa kesetiaan, kejujuran, dan kecakapan dalam bekerja sangat diperlukan. Karena memang sejatinya seorang ASN telah mengikrarkan diri untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Saya memberikan kepercayaan jabatan kepada Bapak Ibu sekalian, teriring suatu harapan tentunya agar Bapak Ibu bisa bekerja dengan baik, mengutamakan loyalitas, berintegritas, dan profesional. 252 orang pejabat yang dilantik dan dikukuhkan, selain terdiri dari pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, ikut serta juga Kepala Tata Usaha atau Katas SMA Pemprov Kalsel. Acara diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh Tuan Guru Kiai Haji Wildan Salman. Roni bersama tim liputan yang bertugas melaporkan. Pemukulan gong oleh Gubernur Kalsel Paman Birin menandai resmi dibukanya Jambore Nasional bertema 4.000 Lautan Vespa bergerak bersama Paman Birin. Jamnas yang diselenggarakan oleh Banjarmasin Vespa Club tersebut berlangsung selama 2 hari dan dihadiri oleh ribuan para pencinta Vespa atau skuteris dari berbagai provinsi di Indonesia. Dilepas di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Sabtu sore, ribuan skuteris tiba secara beriringan di Kirampak Kabupaten Banjar, dimeriahkan dengan tarian Hapakat Utus Dayak. Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Paman Birin sebagai pembina Banjarmasin Vespa Club oleh Ketua Umum Banjarmasin Vespa Club, Hendra Bunyamin. Ditandai dengan penyematan rompi Banjarmasin Vespa Club atau BPC kepada Paman Birin yang diikuti oleh pemberian cindera mata berupa miniatur Vespa dan miniatur rumah Banjar Bumbungan Tinggi. Dalam sambutannya, Paman Birin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pecinta Vespa yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Paman Birin juga memberikan perhatian khusus kepada semangat dan kreativitas anak-anak muda yang mendominasi berbagai organisasi di seluruh Indonesia. Hadirin yang berbahagia, hari ini Vespa sungguh sangat luar biasa dan mewarnai otomotif di Indonesia. Salam hangat buat Anda semuanya. Acara ditutup dengan penyerahan door prize berupa Vespa P150S tahun 1986 oleh Paman Birin yang kemudian didapatkan oleh skuteris asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tidak hanya itu, Paman Birin juga memberikan hadiah tambahan kepada 4 orang beruntung, masing-masing senilai 5 juta rupiah. Muhammad Dharma bersama tim liputan yang bertugas melaporkan. Diikuti ratusan santri dari berbagai pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin hadiri upacara peringatan Hari Santri Nasional 2023 tingkat Provinsi Kalsel di halaman Asrama Haji Embarkasi, Banjarmasin di Banjarbaru. Bertindak sebagai inspektur upacara, dalam sambutannya Paman Birin menyampaikan ucapan selamat Hari Santri kepada para santri yang ada di Kalimantan Selatan. Menurutnya, perjalanan panjang santri di Indonesia memiliki peran penting dalam tonggak sejarah peradaban bangsa hingga rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan seperti sekarang ini. Terlebih, menurut Paman Birin, Banua Kalimantan Selatan begitu beruntung memiliki 2 ulama besar yang terkenal dan begitu berpengaruh di seluruh pelosok Nusantara, yaitu Syekh Arsyad Al-Banjari dan Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini akan membangkitkan kembali, dan kita tahu semua bahwa
negeri ini merdeka karena peran para kiai-kiai kita di zamannya beliau. Tagline Kalsel Babu Salam menurutnya begitu tepat, yaitu Kalsel sebagai pintu keselamatan bagi siapa saja. Pintu yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, semangat toleransi dan semangat gotong royong dalam membangun Banua yang lebih baik. Turut hadir para tokoh-tokoh agama, pimpinan beberapa pondok pesantren, tokoh masyarakat, para ustadz dan ustazah yang mendampingi para santri. Revina bersama tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka. Di usia ke-23 tahun, LPPL Abdi Persada FM terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu lembaga penyiaran dengan senantiasa meningkatkan kualitas siaran dan persebaran informasi kepada masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin saat menghadiri syukuran ulang tahun ke-23 LPPL Abdi Persada tahun 2023 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin. Dikatakannya sebagai lembaga informasi publik di daerah, Radio Abdi Persada dapat mengambil peran lebih dalam mensukseskan pembangunan di Banua maupun mewujudkan masyarakat Banua yang melek terhadap informasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tentunya atas nama pribadi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abdi Persada yang ke-23. Semoga Radio Abdi Persada tetap selalu mengudara dan selalu jaya di udara. Radio Abdi Persada terus bergerak mengudara, lahir karya majukan Banua. Dalam kesempatan tersebut, Paman Birin juga menyerahkan penghargaan kepada mitra dan SKPD yang terlibat langsung dengan LPPL Abdi Persada FM dalam pemberitaan, yakni Basnas Kalsel, Kanwil Kemenak, dan Bank Kalsel, serta SKPD paling informatif diberikan kepada BPBD Kalsel, Dinas Kesehatan Kalsel, dan DP3A KB. Penny bersama tim yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Disambut sukacita para guru dan siswa-siswi SMA N 4 Banjarbaru yang berjajar dari gerbang sekolah hingga panggung tempat acara berlangsung. Keceriaan dan raut bahagia nampak di wajah para guru dan para siswa lantaran bisa merayakan HUT sekolah bersama Paman Birin pada pekan lalu. Paman Birin merasa bahagia dapat hadir di tengah-tengah para siswa dan guru SMA Negeri 4 Banjarbaru, bahkan salut dengan SMA N 4 Banjarbaru yang ternyata memiliki guru seorang warga negara asing asal Amerika Serikat. Sebagai bentuk cinta kepada para siswa, sebelum meninggalkan panggung, Paman Birin memanggil ketua OSIS dan para ketua kelas, diwakili ketua OSIS. Paman Birin melontarkan 4 pertanyaan dan berhasil dijawab semuanya. Sebagai apresiasi, semuanya dihadiahi masing-masing Rp500.000. 4 orang guru wanita dan 4 lagi guru pria juga dipanggil ke atas panggung dan diberi hadiah Rp1.000.000 setelah menjawab pertanyaan dari beliau. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada sejumlah siswa dan semuanya mendapatkan Rp100.000 per orangnya. Tujuan kita masing-masing sesuai dengan tanggung jawab yang kita miliki. Kita telah berusaha bergerak membangun bersama Banua kita tercinta, dan dulu atas nama pemerintah tentunya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Acara diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Paman Birin dan diberikan kepada perwakilan guru yakni Miss Lily, guru bahasa asing berkewarganegaraan Amerika. Cindy VSP bersama tim liputan yang bertugas melaporkan untuk Warta Wasaka Kalsel sepekan. Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin membuka Benua Ekonomi Syariah Expo 2023 di lapangan Dr. Murjani Banjarbaru. Pembukaan ditandai dengan penabuhan rebana oleh Paman Birin, Direktur Kewirausahaan dan Ekonomi Syariah Putu Rahwidiasa, Ketua DPW Ikatan Pesantren Indonesia Kalsel Kiai Haji Mukri Yunus, Wakajati Kalsel Ahmad Yani, Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin, serta putra Paman Birin, Sandi Fitrian Nur. Paman Birin juga menyampaikan penyelenggaraan Banua Ekonomi Syariah Expo ini menjadi sarana untuk menghimpun ekosistem usaha berbasis syariah di Kalimantan Selatan.
dalam satu area yang terkoordinir dan terfasilitasi sebagaimana mestinya. Melalui upaya ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bermaksud mendorong pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi. Unit usaha pesantren yang sejahtera tidak hanya akan menyokong kemandirian pesantren, tapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya. Dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, ekonomi syariah seperti kita ketahui sudah berjalan di Republik ini dan termasuk di bumi kita Kalimantan Selatan. Pembangunan hari ini pesantren berperan, tapi sejak zaman dahulu pesantren sangat berperan khususnya terhadap kemerdekaan Republik ini. Banua Ekonomi Syariah Expo 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pesantren Indonesia Kalimantan Selatan, Kiai Haji Mukri Yunus mengatakan, kegiatan ini adalah rangkaian Hari Santri Nasional tahun 2023 yang akan diisi pameran ekonomi pesantren dan UMKM, forum ekonomi pesantren, forum ekonomi dan keuangan syariah. Disampaikannya pada tahun 2023 ini, One Pesantren One Produk Kalimantan Selatan telah menerima dana hibah sebesar 500 juta rupiah. Dana tersebut disalurkan kepada 14 anggota OPOP untuk mengembangkan usahanya. Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini, produk-produk pesantren dapat terus berkembang dan mampu mensosialisasikan literasi keuangan syariah. Kegiatan ini ditutup dengan peninjauan booth expo yang berisi produk-produk pesantren se-Kalimantan Selatan serta puluhan produk UMKM lainnya. Mulyono Tasman dan tim liputan melaporkan. Sekian Warta Wasaka Kalsel sepekan kali ini. Saya Putri Ayesha bersama tim Biro Admin Setda Prof Kalsel mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di Warta Wasaka sepekan berikutnya. Bergerak! Duta TV, terpercaya dan